Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudara sekalian yang dihormati, alhamdulillah kita masih sampai hari ini diberikan nikmat oleh Allah sehingga aktivitas kita tetap berjalan dengan baik, insya Allah. Segala sesuatu Allah ridhoi dari kegiatan yang kita lakukan. Pada kesempatan ini, pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 seperti di mukaddimah disampaikan tadi, yang menjadikan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kamu, supaya kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Saudara sekalian yang dihormati, kita sadari bahwa kematian itu Allah yang tentukan. Begitu juga kehidupan Allah yang tentukan. Di situ kita diuji oleh Allah sampai di mana kemampuan kita atau sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi segala sesuatu cobaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Supaya agak lebih terarah pada kesempatan ini, ada satu kalimat kita ambil dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu, yakni ahsanu amalah. Ahsanu amalah itu adalah baik amal seseorang. Jadi maka oleh sebab itu, sebagai judul materi kita pada kesempatan ini adalah memperbaiki kualitas amal kita. Saudara sekalian, kata ahsanu amalah erat kaitannya dengan kata ihsan. Suatu ketika Nabi ditanya tentang ihsan, maka Nabi jawab, anta budullah ka'annaka yarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, jika kamu tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Saudara sekalian, Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa ahsan amala itu bukanlah seperti aksara amalah atau aksaru amalah. Kalau ahsanu amala itu adalah amal kebaikan, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kualitas beramal. Kalau aksaru amala itu cenderung kepada banyaknya amal tapi tidak berkualitas. Maka oleh sebab itu, kesimpulan yang diberikan oleh Ibnu Katsir tentang hal ini adalah, jika kamu ingin paling baik amalannya, maka kamu harus tetap memperbaiki kualitas dari amal yang kamu perbuat itu, kata Ibnu Katsir. Pendapat Ibnu Katsir ini diperluas oleh As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa dikatakan, barang siapa yang paling ikhlas dan paling sesuai amalannya dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah mereka yang diberikan predikat ahsanu amalah, orang yang paling baik amalnya. Jadi maka oleh sebab itu, setelah ahsanu amalah, inilah manusia atau orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak
amalnya, maka dia berhati-hati dalam kehidupan. Maka tingkatan selanjutnya dari ahsanu amala itu adalah atqahum hayat. Atqahum hayat itu adalah orang yang paling bertakwa dalam hidupnya. Justru itu perlu kehati-hatian di dalam melaksanakan amal, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan atqahum amala itu, orang yang paling bertakwa dalam hidupnya ada 3. Yang pertama adalah ikhlas atau niat yang ikhlas. Niat ini merupakan salah satu pokok utama dalam menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu diawali dengan niat. Maka niat itu harus perlu kita perbaiki, kita mantapkan, sehingga segala sesuatu amal yang harus kita lakukan harus terfokus panduannya kepada niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isanul amal. Isalul amal. Isalul amal ini adalah perbaikan amal. Nah, perbaikan amal ini seperti poin pertama tadi adalah ikhlas. Ikhlas menentukan. Niat itu menentukan. Niat keikhlasan itu menentukan seseorang diterima atau tidak amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ini jangan hanya terfokus kepada aksaru amala, jangan hanya terfokus kepada banyaknya tapi tidak berkualitas, tetapi bagaimana amalan itu terfokus kepada ahsanu amala. Ahsanu amala ini dia terlihat kualitas dari amal yang kita lakukan itu tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mencapai kepada tingkatan atqahum hayat, orang yang paling bertakwa dalam hidupnya adalah ihsanul ibadah, memperbaiki ibadah. Ibadah ini merupakan aktivitas, merupakan pengabdian kepada Allah. Tidak ada tujuan ibadah kita ini selain kepada Allah. Ada kaitannya dengan hal yang pertama tadi, keikhlasan. Maka oleh sebab itu, ibadah ini terbagi 2. Ada ibadah bersifat umum, ada ibadah khusus. Kalau umum, segala sesuatu yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, silakan. Ibadah yang kedua, makhdo, khusus, ini sudah ditentukan rincian oleh Allah dan tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dirubah oleh manusia itu sendiri. Jadi maka oleh sebab itu, bagaimana tertanam dalam diri kita dengan tingkatan atqahum hayat ini tadi, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam beribadah ini, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ini mencapai lillah ini ada upaya sekuat tenaga di dalam kita beribadah. Maka oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita lakukan, fokuskan kepada tuntunan dan panduan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak tabiru ya ulil absar la'alakum tarhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.